Shalom puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang Edom. Edom adalah nama lain yang diberikan kepada Esau setelah Esau menukarkan hak kesulungannya dengan semangkuk sup kacang merah. Tertulis dalam Kejadian 25 ayat yang ke-30. Kemudian keturunan Esau itu disebut sebagai bangsa Edom. Dan daerah yang ditinggali oleh keturunan Esau, yaitu padang gurun Seir, itu disebut daerah Edom. Edom atau Esau ini adalah anak dari Ishak. Kita tahu Ishak itu mempunyai dua anak, Esau dan Yakub. Keduanya adalah saudara kembar, namun Esau yang lahir duluan dianggap sebagai yang lebih tua. Dan janji Allah kepada Abraham untuk menjadikan keturunan Abraham sebagai bangsa yang besar itu Allah wujudkan melalui Yakub dengan keturunannya. Yakub memiliki 12 anak dan dari 12 anak itulah lahir bangsa Israel. Inilah yang dijadikan Allah sebagai bangsa pilihan. Di dalam Maliaki 1 ayat 2 dan juga di Roma 9 ayat 13 tertulis bahwa Allah mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Tentu dalam hal ini kita tidak bisa mengartikan Allah itu membenci Esau dalam arti yang sesungguhnya sesuai bahasa Indonesia, yaitu membenci yang memiliki konotasi yang negatif dan tentu hal yang berdosa, karena kita percayai di dalam diri Allah tidak ada dosa, tidak ada kebencian. Namun ayat yang mengatakan bahwa Allah lebih mengasihi Yakub tetapi membenci Esau itu bisa diartikan bahwa Allah lebih memilih Yakub atau Allah lebih mengasihi Yakub atau kurang mengasihi Esau. Mengapa Allah lebih mengasihi Yakub? Mengapa Allah memilih Yakub? Itu semua adalah kedaulatan Allah dan kasih karunia Allah, bukan karena Yakub lebih baik dari Esau. Jadi Yakub dipilih oleh Allah untuk kemudian menurunkan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah semata-mata karena kemurahan hati Allah. Jadi sekali lagi bukan karena kebaikan Yakub. Yakub tidak lebih baik dari Esau dan Esau juga tidak lebih jahat dari Yakub. Namun memang Alkitab mencatat ada hal-hal yang buruk atau ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Esau yang pada hari ini kan kita akan belajar. Di dalam Amos 1 ayat 11 itu ditulis ada 3 perbuatan jahat Edom. Yang pertama itu adalah keangkuhan. Di dalam kitab Obadjah pasal 1 ayat yang ketiga dituliskan, keangkuhan hatimu yaitu Edom sesuai ayat sebelumnya telah memperdaya engkau. Engkau yang tinggal di liang-liang batu di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Keturunan Esau atau Edom yang tinggal di padang gurun Seir itu adalah tempat yang tinggi, tempat yang berbukit-bukit dengan puncak-puncaknya yang tinggi, dan bangsa Edom ini merasa aman memiliki tempat kediaman di padang gurun Seir, dan dengan kesombongannya dia mengatakan siapa yang bisa menurunkan kami ke bumi. Itu dosa Edom, dosa keangkuhan. Selain itu Edom ini juga memandang rendah Yehuda dan Israel sebagai saudara, kalau dihitung atau dilihat dari bahwa Yehuda dan Israel ini adalah keturunan dari Yakub. Dan Edom ini atau keturunan Esau ini melakukan kekerasan terhadap saudaranya.
Ya, di dalam Obadja 1 ayat 10. Kitab Obadja yang hanya satu pasal ini sebagian besar menulis tentang Edom, khususnya tentang kejahatannya. Di ayat yang ke-10 dikatakan kekerasan terhadap saudaramu Yakub, ya, itu akan meliputi engkau dan kau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Bangsa Edom ini mengejar saudaranya dengan pedang, tertulis dalam kitab Amos, dan bersukacita atas kebinasaan Israel, tertulis dalam Mazmur 137 ayat 7. Dan Edom ini merenggut kekayaan saudaranya pada hari sialnya. Dan tentunya permusuhan antara bangsa Edom dan bangsa Israel ini berawal dari permusuhan Esau dan Yakub, di mana Esau sangat merasa sakit hati ketika Yakub merebut atau mengambil semua berkat-berkat kesulungan dengan cara menipu ayahnya. Perdamaian antara Esau dan Yakub yang tertulis dalam Kejadian 33 ayat 6 sampai 13, yaitu pada saat Yakub membawa pulang seluruh keluarganya dengan begitu banyak kambing, domba, dan ternaknya. Yakub, kita tahu semua kisahnya bagaimana setelah Esau marah ketika tahu bahwa berkat kesulungannya diambil dengan cara penipuan oleh Yakub. Yakub merasa ketakutan dan oleh ibunya disuruh melarikan diri ke Haran, ke tempat keluarga dari Ribka ibunya. Dan Yakub ada di sana bertahun-tahun, ya, selama lebih kurang 20 tahun sampai dia memperoleh 2 istri dan 12 anak dan memiliki banyak ternak. Dan kemudian satu hari Yakub ingin pulang ke Kanaan, ke tempat ayahnya. Dan ketika dia pulang tentu ada perasaan takut terhadap Esau, ya, karena dia tahu, ya, bagaimana Esau sangat sakit hati dengan apa yang telah dilakukan oleh Yakub. Nah, tapi faktanya ketika mereka bertemu, Esau tidak marah, ya, bahkan mereka sempat berpelukan dan Esau menerima Yakub, ya, dengan baik. Namun perdamaian itu ternyata hanya sesaat. Selanjutnya keturunan Esau itu tetap membenci atau tetap memusuhi keturunan Yakub. Terjadi permusuhan yang turun-temurun, tertulis di dalam kitab Nabi Yeskiel 35 ayat 5. Keturunan Esau memendam amarah untuk selama-lamanya dan memendam gemasnya untuk seterusnya, tertulis di dalam kitab Amos 1 ayat yang ke-11. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari kisah Edom atau Esau ini adalah mari kita belajar, ya, untuk kita tidak menurunkan dendam atau sakit hati kepada anak cucu kita. Kalau kita pernah atau memiliki konflik dengan seseorang, bahkan mungkin terjadi permusuhan, ya, selama waktu yang cukup lama, ya, jangan sampai kita menurunkan dendam atau kebencian itu kepada anak-anak kita, ya. Kita tentu sebagai orang Kristen seharusnya tidak memiliki musuh bebuyutan, tidak memiliki kebencian yang sampai turun-temurun, ya. Kita harus mengampuni konflik atau permusuhan yang kita ceritakan atau kita sampaikan kepada anak-anak kita, yaitu tidak menutup kemungkinan itu akan menumbuhkan juga, ya, benih-benih kebencian di dalam hati anak-anak. Karena itu lewat pelajaran dari Edom ini jangan kita menurunkan atau mewariskan dendam atau permusuhan, ya, kepada anak cucu kita, ya. Kalaupun kita pernah mengalami, ya, permusuhan dengan seseorang, ya, bahkan mungkin dalam waktu yang cukup lama, itu harus kita selesaikan. Bahkan apalagi kita sebagai orang-orang percaya diajarkan untuk kita memberikan pengampunan yang tanpa batas, ya. Jadi mari kita belajar dari Edom ini untuk tidak mendendam terus-menerus, menyimpan gemas bahkan sampai menurunkannya kepada anak cucu kita,
Ya, ikatan persaudaraan memang tidak menjamin hubungan yang baik jika tidak dilandasi dengan kasih Kristus. Bahkan bisa terjadi ada hubungan yang tidak baik, dendam ya antara saudara kandung bisa terjadi. Namun mari kita belajar ya dari kisah ini bagaimana akhirnya Tuhan itu juga menghukum Edom ya karena kesalahan-kesalahan yang dibuatnya, karena keangkuhannya, karena kekerasan dan dendamnya terhadap saudaranya. Karena itu mari kita belajar untuk jangan sampai ada dosa-dosa Edom yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi kita belajar ya untuk menjadi orang ya yang penuh ya dengan kasih dan pengampunan ya, dan kita belajar untuk bisa menjadi berkat bagi anak cucu kita sehingga mereka juga akan mewarisi berkat dari teladan kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Sebagaimana dalam kedaulatan dan kasih karunia Engkau telah memilih Yakub, demikian juga karena anugerah-Mu semata-mata Engkau telah memilih kami menjadi anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mohon sebagai orang-orang pilihan Tuhan, Kau terus akan membimbing kami. Jangan sampai ya Tuhan kami melakukan kesalahan-kesalahan yang menyakitkan hati Tuhan, yang melawan perintah dan kehendak Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Ya Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang baik dan mewariskan hal-hal yang baik kepada anak cucu kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.